Kali ini gue akan membahas alur cerita film Devil. So, check it out. Film ini dimulai dengan voice over dari Ramirez yang mengatakan kalau ibunya selalu menceritakan kepadanya cerita-cerita tentang iblis yang mengambil wujud manusia untuk membunuh manusia. Setiap cerita ibunya selalu diawali dengan kejadian bunuh diri dan diakhiri dengan terbunuhnya orang-orang. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan seseorang yang melakukan bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung. Detektif Bowden dipanggil ke tempat kejadian untuk membantu penyelidikan. Nah, Bowden ini merupakan detektif yang menjadi pecandu alkohol setelah istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan tabrak lari yang pelakunya nggak pernah tertangkap. Di sisi lain, di saat yang bersamaan, 5 orang asing masuk ke dalam sebuah lift yang terletak di gedung yang sama di kejadian tempat bunuh diri terjadi. 5 orang asing ini diantaranya yang pertama adalah Ben Larsen, yaitu seorang penjaga keamanan gedung sementara. Kedua, seorang wanita tua. Ketiga, Vince McCormick, yaitu seorang penjual kasur. Keempat, Tony, seorang mantan mekanik. Dan yang kelima, Sarah Caraway, yaitu seorang wanita muda. Gak lama setelah memasuki lift tiba-tiba berhenti. Kepala keamanan gedung bersama rekannya, Ramirez, menyadari hal tersebut dan mencoba untuk mencari pertolongan. Untuk kalian ketahui, kepala keamanan dan Ramirez cuma bisa berkomunikasi satu arah dengan orang-orang di lift, di mana mereka cuma bisa berbicara tapi nggak bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di lift. Di dalam lift, kelima orang mulai saling ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol nih, diketahui ternyata si Vince merupakan penjual kasur yang sekaligus bekerja sebagai penipu. Beberapa lama kemudian, lampu lift kedap-kedip sendiri. Dari CCTV, Ramirez melihat wajah aneh seperti setan muncul di layar monitor. Lampu lift seketika padam dan pas nyala kembali, Sarah terluka di bagian punggungnya. Katanya, dia merasa ada sesuatu yang menggigitnya. Sarah menuduh Vince, karena Vince orang yang berdiri paling dekat dengannya. Tapi Vince malah menuduh Sarah melukai dirinya sendiri. Mereka berlima lalu mulai beradu argumen siapa pelakunya. Mereka pun kemudian tenang dan mencoba bekerja sama untuk membuka pintu lift secara paksa. Tapi tetap nggak bisa. Detektif Bowden yang diminta untuk menangani kasus ini akhirnya datang dan mulai menyelidiki. Dia juga meminta pemadam kebakaran untuk membantu membuka lift secara paksa. Beberapa lama kemudian lampu lift mati dan ketika nyala, Vince ditemukan terbunuh dengan pecahan kaca di lehernya. Detektif Bowden kemudian menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Bowden memeriksa daftar tamu gedung dan menemukan kalau hanya ada 4 orang yang namanya tertulis di daftar tamu, yaitu Sarah, Vince, Ben, dan si wanita tua yang dianggap Bowden bernama Jankowski. Ini membuat Bowden curiga pada Tony, karena dia satu-satunya orang yang gak ada di daftar tamu. Dengan bantuan tim keamanan gedung, Bowden kemudian memeriksa rekaman keamanan dan menemukan bahwa si wanita tua telah mencuri dompet seseorang sebelum memasuki lift. Di sisi lain, tukang reparasi gedung bernama Dwight dikirim untuk memperbaiki lift lewat terowongan lift. Tapi, dia kemudian diserang oleh burung-burung yang gak tahu dari mana datangnya, lalu jatuh dari ketinggian dan mati di atap lift. Lampu lift kemudian mati, dan ketika nyala, si wanita tua ditemukan digantung menggunakan kabel listrik. Sarah dan Ben kemudian berkomplot untuk menuduh Tony sebagai pembunuhnya. Beberapa lama kemudian, Bowden mengetahui kalau Sarah merupakan istri dari pemilik gedung. Sedikit penjelasan,
pemilik gedung ini adalah orang yang kaya, dan Sarah diketahui sedang mengurus perceraiannya dengan suaminya ini. Nah, perceraiannya ini dikarenakan Sarah menikahi suaminya cuma buat uangnya. Karena itu, Bowden mulai curiga kalau suami Sarah telah menyewa Ben untuk membunuhnya. Yang tambah membuat Bowden curiga adalah si Ben ini juga diketahui dulunya orang yang suka melakukan tindakan kekerasan. Lampu lift kemudian kembali mati, dan setelah nyala, Ben ditemukan mati dengan leher yang keputar. Tony dan Sarah saling menyalahkan satu sama lain atas pembunuhan tersebut. Mereka berdua lalu siap bergelut menggunakan pecahan kaca, tetapi Bowden berhasil menenangkan mereka. Ternyata Sarah masih menyimpan pecahan kaca di sakunya dan bersiap menyerang Tony. Tapi tiba-tiba lampu lift mati kembali, dan setelah nyala, Sarah tergeletak di lantai dengan tenggorokannya yang tersayat. Misteri tampaknya terpecahkan ketika seorang wanita bertato tiba di kantor keamanan dan memberitahu Bowden kalau Tony adalah tunangannya. Wanita ini memberitahu kalau Tony berada di gedung untuk wawancara kerja dan mengungkapkan kalau nama lengkap Tony adalah Tony Jankowski. Jadi sebenarnya nama Jankowski yang tertulis di daftar tamu bukanlah nama si wanita tua, tetapi nama belakangnya si Tony. Di dalam lift, si wanita tua tiba-tiba bangkit dengan mata yang hitam sepenuhnya. Ini menjelaskan kalau dia adalah iblis yang telah mengambil wujud manusia. Setelah membunuh yang lain, si iblis memberitahu Tony kalau sekarang gilirannya untuk mati. Tony kemudian menyadari kalau semua orang yang ada di lift adalah orang-orang yang berdosa. Tony pun mulai mengingat masa lalunya. Lalu muncul scene flashback di mana Tony sedang mencoba mengambil bir di saat mengemudi, dan dia pun gak ngeliat keadaan sekitar. Tiba-tiba mobilnya Tony menabrak sebuah mobil lain. Saat Tony menyadari kalau dia telah membunuh 2 orang, dia langsung merasa bersalah. Dia kemudian meninggalkan sebuah kupon di kaca mobil yang dia tulis "I'm so sorry", lalu kabur. Tony pun pasrah. Dia menawarkan dirinya untuk diambil daripada Sarah yang masih kesulitan bernapas. Dia kemudian mengatakan, walaupun semua orang yang ada di lift ini orang-orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa di antara mereka. Detektif Bowden mengawasi melalui CCTV dan meminta polisi untuk menangkap si iblis kalau lift udah bisa kebuka. Lift tiba-tiba terjatuh hampir menabrak lantai paling bawah. Dan karena itu, walkie-talkie punya Dwight yang meninggal di atap lift terjatuh ke dekat Tony. Tony kemudian mengambil walkie-talkie tersebut dan mengaku kepada Bowden kalau beberapa tahun yang lalu dia telah membunuh 2 orang dalam kecelakaan tabrak lari. Dia kemudian juga mengakui kalau dia nggak pernah tertangkap. Tony mengakhiri pengakuannya dengan mengatakan "I'm so sorry". Bowden kemudian melihat sebuah kupon cuci mobil yang selama ini dia simpen, bertuliskan "I'm so sorry". Bowden menyadari kalau ternyata Tony lah yang telah membunuh istri dan anaknya. Setelah pengakuan akan dosa yang Tony miliki, si iblis terlihat kesal dan mengatakan, "Sial, aku sangat menginginkanmu", lalu menghilang secara tiba-tiba. Ini menjelaskan kalau tujuan awal si iblis adalah menghukum orang-orang berdosa yang ada di dalam lift. Gak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran berhasil membuka pintu lift dan mengamankan Tony. Dan untuk kalian ketahui, si Sarah gak berhasil diselamatkan. Tony kemudian dibawa ke kantor polisi oleh si Bowden. Di tengah perjalanan,
Bowden memberitahu Tony kalau 2 orang yang dia tabrak adalah istri dan anaknya. Tetapi bukannya memarahi si Tony, Bowden malah mengatakan kalau dia udah mengampuni dan memaafkan Tony. Di akhir film, Ramirez kembali melakukan voice over yang mengatakan kalau ibunya selalu meyakinkannya di akhir cerita. Jika iblis itu nyata, Tuhan pasti juga nyata. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Devil. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed. Peace out.